Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya akhirnya pria bertopeng itu mengaku kalah dan pergi. Akan tetapi sang ratu rupanya tak kunjung muncul setelah Xiaoyan kembali ke Batra. Dan hal ini membuat Xiaoyan curiga bahwasanya ada campur tangan sang ratu. Ternyata sang ratu di sisi lain sedang berbincang dengan seorang lelaki tua. Dia adalah Chao Qing, sosok yang pernah Xiaoyan temui dahulu. Aku baru saja mencapai sesuatu dengan pengabdianku sepenuhnya. Kali ini, meskipun anak itu tetap tinggal, dia sebenarnya menyakiti hatiku. Ucap Chao Qing yang tersenyum pahit. Dan dia terus menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini tentang muridmu. Mengapa aku merasa sedikit familiar ketika melihatnya? Ucap sang ratu sambil mengangkat alisnya. Dia hampir disandra oleh Jin Tianlong. Anak ini bernasib sama denganku. Jadi aku menerimanya sebagai murid. Aku hanya tidak menyangka dia begitu terobsesi menemukan reinkarnasi sang makhluk tertinggi untuk membuktikan dirinya. Ucap Chao Qing sambil menghela napas berat. Tidakkah dia memikirkannya dengan hati-hati? Mengapa dia memilih untuk menantang reinkarnasi dari sang makhluk tertinggi? Bagaimanapun juga, kekuatan mereka berbeda jauh. Aku benar-benar bodoh karena membiarkannya. Ucap Chao Qing kembali. Namun memang kali ini dia tidak bisa menahannya. Jadi dia hanya bisa menemaninya. Tetapi pada akhirnya muridnya itu gagal total. Pemecahan batu giok dewa oleh Xiaoyan sudah cukup untuk menggambarkan kesenjangan kekuatan di antara keduanya. Ternyata ada juga pengganggu lokal yang bahkan Chao Qing dan pencurinya tidak bisa mengendalikannya. Jelas muridnya itu sungguh aneh. Siapa nama orang ini? Setelah menembus jalan dunia bawah dan jalan domain ekstrim milikmu, dia pasti akan menjadi salah satu orang terkuat di dunia sensi nanti. Ucap sang ratu sambil menutup mulutnya dan tertawa. Akan tetapi Chao Qing tidak peduli dengan apa yang sang ratu katakan. Sudahlah, lupakan saja. Aku harus pergi. Muridku tidak akan tahu kemana harus merajuk nantinya. Ucap Chao Qing yang sosoknya tiba-tiba menghilang. Kini sang ratu pun kembali muncul. Dan Xiaoyan segera menoleh. Ratu, apakah kau mengenali orang itu? Tanya Xiaoyan sambil memandangi sang ratu yang baru saja kembali. Dan kepergiannya pasti ada hubungannya dengan orang ini. Apakah kau baik-baik saja? Tanya sang ratu sambil mengangguk. Siapa orang bertopeng itu? Tanya Xiaoyan dengan tegas. Dia adalah murid dari temanku. Sedangkan untuk orang bertopeng, tidak bisakah kau memahami identitasnya? Tapi aku berjanji kepada teman lamaku bahwa kau akan mengetahuinya di masa depan. Dan itu merupakan hal yang baik bagimu. Jawab sang ratu sambil tersenyum. Dan kali ini karena sang ratu tidak ingin mengatakan apapun, maka Xiaoyan tidak bertanya lagi. Aku tidak tahu tentang orang bertopeng itu. Tetapi tindakannya memiliki arti tertentu. Namun suasana hati dan kekuatannya terlalu lemah. Tidak ada lawan seperti itu di antara musuh yang pernah aku temui sebelumnya. Ucap Xiaoyan sambil memegangi dagunya. Seketika dia berubah pikiran dan memilih untuk melupakan masalah itu. Sudahlah. Kalau begitu aku akan berangkat ke dunia dewa iblis kuno sekarang. Ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya ke arah sang ratu. Suamiku, berhati-hatilah. Aku menunggumu di dunia sensi. Ucap sang ratu sambil mengangguk dan buru-buru menutup matanya. Sampai ketika sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang begitu saja di Batra. Ekspresi kesepian perlahan muncul di wajah sang ratu. Aku melihatmu pergi seperti ini pada awalnya. Tapi itu bukan keinginanku saat itu. Ucap sang ratu sambil menghela napas berat. Memang selalu ada reinkarnasi di jalan langit. Dan tidak ada seorang pun yang terhindar dari jalan langit ini. Aku tidak percaya bahwa aku begitu acuh tak acuh terhadap dirimu sebelumnya. Tapi sekarang, kau malah bertingkah sebaliknya terhadap diriku. Ucap sang ratu kembali. Tentu saja dia tidak pernah benar-benar menganggap Xiaoyan sebagai miliknya.
Tetapi semakin sang ratu memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dan butuh waktu lama sebelum dia kembali ke dunia dewa kuno dengan perasaan yang kacau. Dalam waktu singkat ada lebih banyak lukisan tinta di pavilion Qianjie dalam kekacauan tersebut. Setelah Xiaoyan mengalami suatu pengalaman yang indah, dia tidak terlalu panik dan berusaha menenangkan tubuh serta pikirannya sebanyak mungkin. Scene berganti di tempat Xiaoyan. Pada saat yang sama tiba-tiba giok biru bersinar terang. Dan tampaknya dia kembali dipanggil oleh domain dewa kekacauan. Akan tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi pada situasi seperti ini. Dibutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan antar dunia dan tidak ada bahaya di dalamnya. Karena Xiaoyan bahkan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri saat ini. Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dia mungkin akan terbunuh secara langsung. Namun dengan gerakan pikirannya, kesadaran Xiaoyan segera tenggelam ke dalam batu giok itu. Dan jiwanya sekali lagi merasakan perasaan terhisap. Lalu di bawah kakinya, Xiaoyan merasa ada hal yang semakin keras dan secara perlahan itu berubah menjadi platform batu yang diukir dengan angka 9. Kali ini sosok biru lainnya sudah berdiri di platform batu. Dan Xiaoyanlah yang terakhir tiba. Baiklah, semua orang sudah ada di sini. Aku akan memulai pertemuan menurut posisi dalam prosesnya. Pertama-tama, kita akan membagikan informasi tentang dunia masing-masing atau berita yang kita ketahui. Setelah berbagi, kita akan saling berbicara dan bertanya. Kemudian kalian dapat meminta komisi. Sedangkan untuk komisi yang sudah selesai itu perlu dikomunikasikan satu sama lain melalui pesan batu giok. Ucap nomor 1. Tampaknya setelah beberapa kali pertemuan, Xiaoyan juga secara kasar memahami keseluruhan proses pertemuan ini. Meskipun tidak banyak informasi yang dibagikan dan tidak banyak yang terungkap, namun masih ada beberapa informasi yang bermanfaat. Pada saat ini mata Xiaoyan masih menatap si nomor 6 tanpa sadar. Meskipun penampilan semua orang sama, Xiaoyan masih meragukan si nomor 6 setiap kali dia datang ke domain dewa kekacauan ini. Karena apa yang pada dasarnya sudah dikonfirmasi sekarang adalah bahwa orang-orang lainnya berasal dari dunia yang berbeda. Kecuali Xiaoyan dan si nomor 6. Tentu saja jika si nomor 6 tidak berbohong dan dia juga berasal dari dunia sensi, maka akan ada 2 orang dari dunia sensi di sini. Namun mengingat urutannya saat ini, perhitungannya tampak aneh. Oleh karena itu dalam penilaian Xiaoyan kemungkinan besar si nomor 6 ini bukan berasal dari dunia sensi. Tapi sejauh ini belum ada hubungan kepentingan antara kedua belah pihak. Sehingga identitas aslinya belum begitu penting. Sudah lama sejak pertemuan terakhir. Dan Xiaoyan juga penasaran dengan apa yang terjadi selama ini. Karena sejauh yang Xiaoyan tahu, sudah ada 4 dunia yang berperang yaitu dunia sensi, dunia gunung dan lautan, dan dunia Taisu. Selain itu setelah keruntuhan dan kehancuran dunia tanpa batas, cuaca baik di setiap dunia menjadi yang paling kuat. Setelah si nomor 2 mengatakan informasinya, sepertinya informasi tersebut berasal dari dunianya sendiri. Dan dia tampaknya memiliki informasi langsung. Aku telah mendengar spekulasi sebelumnya bahwa keduanya tidak hanya unggul dalam kekuatan, tetapi juga memiliki eksistensi terbaik di dunia tempatnya berada. Kehancuran dunia. Aku pernah mendengar kata ini sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kata itu benar-benar menggantikan dunia tanpa batas dan menjadi 9 dunia baru. Aku kekurangan berita akhir-akhir ini dan tidak punya berita terpercaya untuk dibagikan kepada kalian. Ucap nomor 3 sambil menghadap Xiaoyan. Terima kasih kepada nomor 9 karena telah membantuku menyempurnakan ramuannya. Ramuan milikmu sangat bagus. Terima kasih banyak. Jika kau butuh sesuatu, tanyakan saja, tidak perlu sopan. Semua orang mendapatkan apa yang diinginkannya. Ucap sosok nomor 3 kembali. Jika aku menerima permintaan tersebut, dapatkah kau menemukan beberapa peta bintang terperinci atau informasi tentang dunia iblis kuno untukku? Ucap Xiaoyan perlahan. Si nomor 1 sebelumnya telah mengeluarkan misi untuk pergi ke dunia dewa iblis kuno. Dan tidak mengherankan jika Xiaoyan membutuhkan lebih banyak petunjuk. Apakah kau berencana pergi ke dunia dewa iblis kuno itu? Tanya si nomor 3 dengan heran. Dan tampaknya dia merasa ragu dengan ucapan Xiaoyan barusan. Benar, aku sudah memiliki rencananya, tapi aku masih memikirkannya.
Kalaupun aku ingin pergi, aku perlu melakukan lebih banyak persiapan. Ucap Xiaoyan yang tidak berniat mengungkapkan bahwa dia sedang menuju dunia dewa iblis kuno. Bagaimanapun juga kepercayaan yang terjalin antara satu sama lain adalah ilusi. Dan itu semua karena ada timbal balik saja. Sehingga kepercayaan bisa dijadikan sebagai alat yang berbahaya. Tidak masalah. Kebetulan aku juga sedang mengumpulkannya. Setelah pertemuan ini, aku akan menyelesaikan petanya dan memberikannya kepadamu. Ucap nomor 3 yang segera menyetujui permintaan Xiaoyan. Bagaimanapun juga ini adalah bantuan bagi Xiaoyan karena sudah menyempurnakan ramuan untuknya. Hei nomor 9, bisakah kau membantuku menyempurnakan ramuan lainnya? Ini tidak terlalu sulit, tapi hanya sedikit lebih sulit dari yang sebelumnya. Ucap nomor 3 kembali dan dia sepertinya belum punya waktu untuk menyempurnakan ramuan yang dia pesan. Kepalaku mungkin akan meledak. Aku harus menyempurnakan ramuan nomor 4 dan nomor 5 terlebih dahulu. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa menyempurnakannya untukmu. Ucap Xiaoyan. Aku bisa memberimu ramuan dan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pokoknya kau tidak perlu terburu-buru. Berikan saja kepadaku jika sudah siap. Ucap nomor 3 dengan sikap memohon. Dia tahu selama waktunya tidak mendesak, Xiaoyan masih dapat menerima komisi pemurnian ramuan semacam ini. Lagi pula, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menemukan bantuan saat ini. Tentu saja hal ini terjadi karena ramuan yang tampaknya perlu disempurnakan milik beberapa orang ini sulit untuk disuling dengan api biasa. Dan Xiaoyan memiliki 3 jenis jantung api terkuat dan itu sudah termasuk di antara api teratas di dunia. Dalam hal ini Xiaoyan pun segera menerima komisi dari nomor 3. Nomor 4 dan 5 juga berkata bahwa mereka tidak terburu-buru saat memesannya. Dan Xiaoyan sendiri juga benar-benar tidak punya waktu luang untuk memurnikan ramuannya. Jadi dia tidak sengaja menundanya. Lalu setelah percakapan si nomor 3 dan Xiaoyan selesai, giliran nomor 4 yang melanjutkan berbicara. Berita yang aku terima tentang dunia dewa iblis kuno. Sejauh yang aku tahu, dunia tersebut sekarang sudah penuh dengan kekacauan. Ada celah dalam pengaturan dunianya. Sejumlah besar orang kuat dari dunia luar telah mengalir masuk ke sana. Dan sekarang semuanya berada dalam kekacauan. Ucap nomor 4 dengan perlahan. Hati-hati jika ingin ke dunia dewa iblis kuno. Konon banyak orang yang pernah melihat sosok berwarna biru dengan mata kepala sendiri. Kekacauan ini sama sekali bukan kebetulan. Tetapi kemungkinan besar ada beberapa kekuatan dari domain dewa kekacauan yang ikut campur di dalamnya. Ucap nomor 4 kembali. Pada saat ini nomor 4 sepertinya tahu sedikit tentang keadaan dunia dewa iblis kuno. Meskipun kata-katanya menunjukkan bahwa dia hanya menerima berita, Xiaoyan menilai dalam hatinya bahwa si nomor 4 ini mungkin berasal dari dunia dewa iblis kuno. Namun kemudian Xiaoyan mengerutkan keningnya. Sebenarnya dia ingin bertanya bisakah kekuatan dari domain dewa kekacauan campur tangan ke dunia luar ini sesuka hati. Jika sosok biru itu sama seperti mereka, dan hanya pakaian yang untuk menyembunyikan identitasnya, mengapa mereka melihat sosok biru itu lagi? Xiaoyan cukup bingung di dalam hatinya. Tapi dia tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan untuk masalah ini, karena itu hanya akan mengungkapkan kekuatan wilayahnya. Tidak ada salahnya berbicara lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan. Lagi pula, jawaban atas pertanyaan itu masih tidak penting untuk saat ini. Mungkinkah orang dari domain dewa kekacauan sudah mulai campur tangan di dunia ini? Tanya nomor 3 dengan nada yang serius. Bukan tidak mungkin jika sosok berwarna biru ini bukan sekedar penampilan saja, melainkan makhluk lain yang lebih tinggi darinya. Pada saat ini Xiaoyan memikirkan sosok raja jiwa dari istana surga manusia. Ramuan ajaib berwarna biru dan jantung biru yang tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika tubuh fisiknya binasa, mereka akan selalu ada. Dan bahkan sang makhluk tertinggi hanya melukai mereka dengan parah dan menekan kekuatan mereka, namun tidak dapat menghapuskan sepenuhnya. Jadi mungkinkah ada campuran sosok Yulang dalam permasalahan ini? Dengan kekuatan sang makhluk tertinggi, Xiaoyan tidak yakin apakah karena dia tidak dapat menghancurkan jantung mereka, sehingga dia tidak membunuh para raja jiwa ini. Tetapi pasti ada alasan untuk tidak membunuh mereka. Mungkin benar bahwa dia adalah seseorang yang tidak bisa menghancurkan jantung biru itu.
atau takut akan kedatangan sosok biru tersebut. Ada juga beberapa kelainan di dunia tempat aku tinggal. Beberapa orang kuat memiliki pil biru dan jantung biru yang aneh. Jika kalian tidak dapat menghancurkan jantung birunya, kalian tidak dapat membunuhnya, ucap Xiaoyan dengan tegas. Dan ungkapan ini mungkin dapat dipertanyakan sekarang. Lagi pula setelah pergi ke dunia dewa iblis kuno, Xiaoyan mungkin harus melawan Tiansung dan Ningyao. Mengesampingkan kekuatannya sendiri yang sekarang, dia seharusnya mampu menghancurkan kedua jantung mereka. Tetapi jika mereka tidak dapat dihancurkan, maka mereka paling banyak hanya akan terluka parah. Dan keberadaan mereka tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Bahkan seharusnya para raja jiwa itu tahu bagaimana melakukan intervensi di dunia dan tidak berani berbicara. Dalam percakapan singkat Xiaoyan dengan nomor 1 ketika pertama kali bertemu, dia mengatakan sesuatu tentang seorang penjelajah. Jadi dari apa yang mereka katakan, sosok pemalas ini tidak sama. Mungkin hanya penampilan mereka yang kurang lebih mirip, tapi di sanalah merupakan perbedaannya sendiri. Mungkinkah ada yang berpura-pura? Mungkin dapat dikatakan seperti itu. Jika itu adalah penyamaran, mereka pasti tidak akan berpura-pura menjadi wanita buta tetapi akan menyamar menjadi seorang penjelajah, ucap nomor 4. Pilihan kedua tampaknya tidak mungkin. Orang itu tidak mungkin menjadi dewa penjelajah. Keberadaan memiliki kemampuan untuk mengganggu dunia secara langsung, apalagi perang dunia terkuat. Tapi jika kalian ingin aku pergi ke domain dewa iblis kuno untuk meminjam sesuatu, aku tidak bersedia, ucap si nomor 2 dengan tegas. Kata-katanya ini sepertinya menunjukkan bahwa dia tidak akan pergi menjalankan misi yang dikeluarkan oleh si nomor 1. Dan dia bahkan tampak tidak tertarik. Dia hanya berbicara dan pergi. Tapi dalam semua percakapan ini, tidak ada yang mengungkapkan lokasinya. Dan hal tersebut membuat Xiaoyan tidak bisa menahan kewaspadaannya. Oleh karena itu rasa saling percaya tidaklah nyata. Dan apa yang disebut kepercayaan hanya sebatas ucapan saja. Bahkan jika setiap orang telah membuat beberapa tebakan atau memiliki kemungkinan besar untuk mengetahui dari dunia mana dewa penjelajah itu berada. Dalam kata-kata sebelumnya mereka belum membicarakan atau bertanya tentang satu orang pun. Tampaknya mereka semua memiliki pemahaman yang diam-diam. Dan mereka semua mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran masing-masing. Mungkin daripada bertanya, lebih baik disimpan terlebih dahulu. Sehingga informasi dalam percakapan akan menjadi menarik. Dan cara mendeskripsikan informasi tersebut sangatlah penting. Namun pada kenyataannya, bahkan di dunia yang sama, jika setiap orang menyembunyikan identitasnya, kemungkinan untuk bertemu atau mengenal satu sama lain sangatlah rendah. Ngomong-ngomong, aku punya misi di sini. Ada orang kuat bernama Dingguo di dunia dewa iblis kuno. Siapapun yang bisa membunuhnya, aku akan berutang budi kepada orang tersebut, ucap nomor 2. Dan perlahan-lahan informasi itu mulai menyebar bahwa si nomor 2 benar-benar memberikan misi ini. Sejauh yang aku tahu, ini adalah komisi pertama untukku. Tampaknya orang yang bernama Dingguo ini tidak mudah untuk kau bunuh, ucap nomor 3 sambil tersenyum. Tampaknya dia tidak takut menyinggung siapapun dan tidak akan menyembunyikan kekuatannya. Penjaga Dingguo ini dulunya adalah roh pedang dari pedang sihir anehku. Dia cukup beruntung bisa melarikan diri. Menurut informasi yang aku terima, dia sekarang punya tubuh fisik dan berada di dunia dewa iblis kuno. Ucap nomor 2 sepertinya tidak marah dengan candaan seperti itu. Sementara itu Xiaoyan sedikit kurang beruntung karena roh pedang tersebut sudah memiliki tubuh fisik. Dan jelas jika sudah seperti ini, roh pedang itu pasti sangatlah kuat. Lalu juga dapat dipastikan bahwa nomor 2 ini bahkan adalah sosok yang lebih kuat. Xiaoyan diam-diam mengingat nama ini dan dia tidak akan sengaja mencarinya. Namun jika dia bertemu dengannya secara kebetulan dan orang kuat seperti itu berhutang budi dalam jumlah besar kepadanya, maka itu akan sangat menghemat biaya. Tentu saja tidak ada yang akan menerima komisi dari nomor 2. Lagi pula jika Xiaoyan membuka mulutnya dan membuktikan bahwa dirinya akan pergi ke dunia dewa iblis kuno, itu adalah tindakan yang bodoh. Karena siapapun tidak ada yang mau mengekspos dirinya sendiri. Setelah beberapa pertemuan, mereka tampaknya terus-menerus menyebutkan bahwa kekuatan domain dewa kekacauan seharusnya ikut campur dalam keseimbangan dunia luar.
Namun mereka masih belum mengetahui kekuatan apa yang dimilikinya. Tentu saja setelah memasuki domain Dewa Kekacauan, pengetahuan Xiaoyan sebelumnya hampir terbalik. Dia telah melihat raja dan sosok biru yang tidak terhitung jumlahnya. Domain Dewa Kekacauan ini benar-benar tak terduga dan keberadaan di dalamnya adalah hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiaoyan. Tidak hanya itu, Xiaoyan kini juga mulai percaya bahwa kematian sang makhluk tertinggi bahkan mungkin ada hubungannya dengan domain Dewa Kekacauan. Karena ada sosok Yulan yang juga muncul di dunia pegunungan dan lautan. Memang aneh ketika mendengar seseorang menyaksikan realita warisan naga berkepala 3 di 7 bintang. Dan jika melihat sosok Yulan, tidak heran bagaimana warisan naga leluhur tersebut bisa muncul di sana. Namun ketiga warisan naga tersebut memiliki segel yang kuat. Jika segel tersebut dibuka secara paksa, itu hanya akan menjadi kontraproduktif dan menghancurkan warisan tersebut. Ucap nomor 2 dengan perlahan. Oleh karena itu warisan ketiga naga tersebut belum diambil alih. Menurutku, tujuan sebenarnya membiarkan naga leluhur berkepala 3 ini mewarisi kenyataan. Mungkin bukan untuk merebut warisan itu, melainkan untuk menimbulkan kekacauan di dunia pegunungan dan lautan. Ucap nomor 2 kembali dan kini dia mulai berteriak. Semua dunia yang terlibat dalam perselisihan pada saat yang sama. Namun jika informasi dari setiap dunia relatif berbeda, maka tak seorang pun akan menyadari keanehannya. Ucap nomor 2 kembali. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya.